Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya. Di dalam Islam kan ada hukum halal dan haram. Terus pertanyaannya itu, apa hakikatnya dari hukum halal dan haram? Yang kedua, di hati ini mengatakan zahir dan batinku adalah Allah. Ini apakah benar atau salah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diajarkan di dalam ajaran Rasulullah di jalur syariat tentang haram dan halal, itu ada kalanya dalam satu benda, ada kalanya satu perbuatan, ada kalanya satu benda isim, ada kalanya perilaku atau pekerjaan. Mana pekerjaan yang keluar dari syariah, makanan keluar dari syariah disebut haram. Contoh, saiki onok panganan hasil kita mencuri, haram. Oke. Saiki pekerjaan atau kelakuan yang kegolong haram bagaimana? Yang melanggar aturan syariat termasuk mencuri. Perbuatan mencuri itu haram. Yes. Yang ditanyakan di sini adalah di jalur hakikat. Hakikatnya haram dan hakikatnya apa maksudnya? Halal. Ngerti nggih? Halal dan haram. Yes. Kalau kita bicara pandang sudut hakikat itu bukan kelakuan jasad, Pak. Bukan ibadatul jawareh, af'alul jawareh, bukan. Bukan gerak-gerik yang ditimbulkan pada diri jasad, bukan. Hakikat lihat. Itu ada kaitannya af'al yang berkenaan dengan perbuatannya ruh. Ingat, mengapa manusia terdiri beberapa komponen? Jasmani komponenannya banyak. Ada tangan, ada kaki, ada mata, telinga, dan lain sebagainya. Begitu juga ruh. Jasmani, jasad ini, zahir ini, ruhani, ruh itu juga punya komponen. Termasuk komponennya diantaranya adalah jiwa, nafsu. Bapak Ibu, hakikat daripada haram adalah perbuatan si ruh ketika saat mengeting perbuatan jasad itu duduk di mana? Posisi ruh itu bagaimana? Apakah hanya illa liya'budun ataukah justru sebaliknya? Kalau dia illa liya'budun, syuhud, menghadap, memuja, hanya memuji pada hidup, berarti duduknya yang tajalli, berarti iki halal. Kalau tidak, berarti ini haram. Sekalipun yang kau makan adalah makanan miturut syariat iku halal, tapi akan jadi haram, ruhmu itu tatkala mengikuti hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Kepingin mangan berubi, cek nih warek sebab wetenge lu
ruh ikut di situ, menikmati yang ada di situ. Mestinya ruh ini hanya syuhud memandang hidup yang terjadi di situ, mestinya gitu. Otomatis ruh harus bertajalli. Ini Pak Bu letaknya halal dan haram secara sudut pandang hakikat seperti itu. Jadi melihat pandangan ruh, hati, bukan pandangan jasad. Sebab ada 4 hal miturut pandangan. Pertama, baik pandangan manusia juga pandangan Allah. Kedua, jelek pandangan manusia juga pandangan Allah. Kedua. Ketiga, baik pandangan manusia, jelek pandangan Allah. Yang keempat adalah jelek pandangan manusia tetapi baik pandangan Allah. Itulah beberapa golongan manusia Pak Bu. Tinggal Anda ada di posisi mana. Yang dimaksud baik pandangan manusia, hukum syariat patuh, jasad iki patuh, berakhlakul karimah di dalam istimaiyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini Rasul memberikan contoh berakhlakul karimah di dalam istimaiyah hablum minan nas. Berarti hukum syariah itu Anda patuhi. Lah, pandangan Allah itu bagaimana? Baik pandangan Allah, Anda juga patuh terhadap hukum hakikiyah. Inilah akhlak ilahiyah. Akhlaki ruh, etikanya ruh pada Allah. Apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan ruh itu hanya kecuali menyembah pada Allah. Berarti posisi ruh selalu suhud terhadap Allah. Ini Pak, untuk sampai selalu suhud, otomatis kadang suhud, kadang tidak. Itu sebagai proses awal Anda manakala sudah diduduk di tauhid illa anta wa ana, pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Anda jangan pesimis, wala tayasu fi roihillah. Jangan pesimis dengan proses-proses yang diterjadikan pada dirimu. Satu kata Rasul yang terpenting, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pegang teguh tali Allah, zikir itu. Urusan kau umpama lampu mati menyala, udah itu urusan Allah sendiri. Jadi halal yang dimaksud di sini adalah perbuatannya ruh, bukan perbuatannya jasad. Halal haram juga begitu sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya adalah apa tadi? Aku lupa. Dalam hati berkata kalau itu Allah, di luar juga Allah, apakah itu benar? Engkau disik Pak. Tinggal siapa yang memandang. Kalau kita memandangnya tingkatan kita itu masih di tauhid illallah wa huwa, nggak bisa Pak, nggak bisa mengatakan Allah. Akhirnya yang berkata kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari nafsunya sendiri, itu pasti Pak. Nggak bisa di dalam Allah, di luar Allah gak iso. Apabila kau mengatakan iya di luar Allah, di dalam Allah,
sebatas kau pengetahuan ilmu, itu pun tidak sah. Enggak sah. Apa mungkin, apa dikatakan sah persahadatanmu, persaksianmu? Lah wong sing kok saksikan itu katanya, kau tidak melihat apa yang kau saksikan. Ya belum sah, Pak. Belum sah. Jadi kalau dari segi ilmu kan sudah terakomodasi dalam wahyu Allah toh. Surat Al-Hadid ayat 3 itu, huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Zahir batin. Huwa utawi hidup. Iki wis gak ngomong Allah, Pak. Tauhidnya sudah ada di huwa, dia maksudnya adalah Allah, tapi bukan Allah nama, itu bukan. Huwa utawi hidup iku al awalu wal akhiru, di awal juga di akhir. Wadzahiru wal batin, dia juga di zahir juga di batin. Kalau kita masih mengerti faham ilmunya belum sah, wis bener ning kurang bener. Lah sahnya bagaimana? Yang jenengan harus masuk di dalam kategori huwa mang, di dalamnya huwa itu, dalamnya hidup itu. Berarti panjenengan ruh itu harus masuk di tauhid ana. Illa ana, harus di situ. Kalau ana sudah tidak ada yang lain, itu namanya ahad. Udah harus posisinya di situ, barulah mengatakan iya benar Allah zahir, Allah batin. Kita kalau masih ada di tauhid illallah wa huwa, sebatas teori Pak, sebatas ilmu, itu pun masih ngambang. Wis pokoke ngono tok nek takoki iku nggenai piye, wis pokoke. Padahal sing ngomong pokoke ya padha ae. Ya iki mlaku nandi, wis tanganmu tak aku pokoke. Lah sing nuntun nek sing tuntun padha utone. Wis sing nuntun iku ya gak eruh, sing dituntun iku wuta ya gak eruh, sing dituntun dhek wuta ya gak eruh, sing nuntun wuta apa enggak ya gak eruh. Jadi hidupnya dalam keadaan mamang asak. Makanya bener, kui nek kepingin roh wali, awakmu kudu dadi wali. Apa mungkin kui roh ngarani kai wali wong kita belum wali? Apa mungkin wong sing wuta iku ketok wong sing gak wuta? Ketinggal boten? Jenengan wuta terus nyawang wong sing gak wuta, semerap apa? Nek iku gak wuta boten semerap. Lah wong sing keadaan yang ada pada diri kita itu selamanya gelap, lah ngono to? Ya gak bisa. Yo meleo dhisik baru kuwi akan ngerti roh yen iku wonge boten wuta. Di situ. Iki wuta nang Allah. Gak mungkin kuwi akan ngerti bahwasanya orang ini adalah gak wuta nang Allah sepanjang kita masih buta pada Allah. Dalam bahasa
sifat basariyah, ainul basariyah. Allah iku nek didelok ambek meripat dohir ya ketoke kosong iki. Antara kula alin jenengan nak kosong loh. Iki wujude Allah meripat dohir. Coba deloken ambek meripat jeromu. Kebalik iku engko. Kebalik. Justru sing gak tampak adalah selain daripada ini. Yang kita anggap wujud itu loh nanti akan sirna, justru sing kita anggap samar gak wujud iku akan nyata. Dalane teng pundi to Gus? Ya kuwi wis ta. Ojo kakean cocot. Lakonono dzikirmu iku terus. Wis kuwi kok ana sing bimbing dhewe. Mlakumu dalane rohmu iku Allah sendiri nanti. Bah ditemokno ngono, bah ditemokno ngene, wis gak ngurus sebab dzikir sing iku minangka roh, Pak, minangka roh. Sirul asrar iku minangka ruh dari segala apapun, tanpa kui ora bisa. Apapun kondisimu, apapun statusmu, ilmumu, tanpa sirul asrar tidak bisa menuju ke hidup. Sebab laksana perkara apa wae sing sampean alami iku minangka suwarun, minangka patung. Patung lah gak iso gerak to Pak Bu. Wis lah gregeten aku rek nang kono ndi ku Trowulan moro nang Trowulan kuno bunda tidur gugan utawa ogel-ogelen lak njegideg mawon jaluk ana dhuwit ya gak dikei wis kaya iku kabeh kuwi. Amaliyah apapun, wiritan apapun, apa subhanallah, apa istighfar, apa sholawat, apapun tanpa kecuali iku minangka perumpamaan patung. Lah ruhnya adalah sirul asrar iku. Sebab sirul asrar itu yang akan mendatangkan ikhlas di dalam patung iku. Patung iku akan tangi, bermanfaat, isok ngomong, isok kerungulan sepiturute, manakala di situ ada ruhnya. Lah ruhe yaiku sirul asrar. Makanya dulu saya katakan kunci kemusyahadah bertemu hidup adalah sirul asrar. Apapun torikohmu, apapun wiritanmu, tanpa ada ini kau sertakan sirul asrar, jangan harap Anda bisa wusul ingrsani Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap. Wah iso. Engko jebule sampean iku menjadi ahli kasaf, ahli karomah, ahli hikmah. Wis kadung ana kono sowan nang dulur wis. Mangkane kenalilah adzikru bisiril asrar iki supaya Anda tidak terbuai di dalam makom mukasyafah. Jadi oke, bener Allah batin, Allah dohir bagi panjenengan yang sudah duduk di tajalli. Sampai kalau kula lebih ekstrim maneh, hik masjid iku ya Allah, hik ndoli ya Gusti Allah. Wis proteso. Ayo proteso. Ya gak cocok Gus ambek dawuh sing nanti kula trimo iku ya Quran. Ndi nek apik sangka Allah, nek elek teko nafsune dhewe. Lah kuwi ndelok nafsu. Lah aku wis gak ndelok nafsu, nafsu wis gak ono. Lho ngono lho kok jawabane. Ya, nek wis gak ono selain Allah berarti ya wis gak ono elek, gak ono apik. Ya iki wong sing wis nyuwarga iki ya wong ngene iki. Wong sing wis nyuwarga. Pertanyaannya, hatimu sudah duduk di la ilaha illa ana apa belum? Nek belum ya kaisa. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, Istana Firdaus yang tempatnya ada di atas bukit itu, pintu-pintunya masih ditutup, belum dibuka. Sedangkan istana emas
yang tempat ada di surga tingkat 7 itu, pintu-pintunya lalu dibuka dan dijaga oleh malaikat. Berarti istana itu ada yang menempatinya. Seandainya istana emas itu ada yang menempatinya, lalu siapa sebenarnya yang menempati istana emas tersebut? Demikian Gus, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga Firdaus pintunya sih ketutup. Inilah yang ku maksud tertutup kanggo siapa. Inilah yang ku maksud ahli hijab. Tertutup. Tapi ing mungguh ahli suhud. Seluruh yang disebut sebagai babul jannah, pintu surga, terbuka untuk beliau-beliau itu. Bukti nih loh ya. Saiki ning dunya sampai wis ana surga. Allah katakan rahasia di belakang ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Rahasia tentang masalah zikir ini yang menjadikan hatimu tentram, damai. Ada di situ. Dan ini juga ada kaitannya dengan ayat 100 Al-Kahfi ayat 110. Mengapa Allah katakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya harus ini. Melihat dari dua ayat ini berarti secara langsung atau tidak langsung Rasulullah pun mengajarkan tentang dinut tauhid di tingkatan la ilaha illa ana. Ngini aku gak habis pikir, Cak. Ojo diganti o ya. Katanya Rasulullah nggak pernah ngajarno hakikat. Iku sebenarnya adalah kamuflasemu sendiri untuk menggandoli. Oh, bahasanya saya menggandoli. Untuk menggecoki awakmu supaya gak berot ning tauhid ndukure. Memegang, oke. Cara bahasa fahamku, semuanya itu tujuannya gandoli awakmu supaya tidak ke tauhid yang berikutnya. Di situ. Sebab kalau Anda naik ke tauhid anta bahkan ke anak, kehilanganlah kau pujaan. Iya nek satu, lah dua, tiga, seterusnya akhirnya habis. Sing mujo awakmu sapa akhirnya? Susah dadine awakmu. Bis. Orang kalau sudah hatinya terpaut dengan zikir pada Allah, sing tak maksud zikir bukan jahri, bukan sirri, tetapi sampai ke fana'u zikri inilah, maka dia hakikatnya sudah di surga. Terbuka untuk mereka, tapi tertutup untuk bagi mereka yang digolongkan Allah sebagai golongan ahli hijab. Terus ada lagi mang istana apa mang jenenge? Istana emas yang menjaga malaikat, berarti ada penduduknya. Panjenengan bantah atau gak bantah atas jawaban saya nanti, terserah. Itulah jagatnya hati yang tertanam hubus syahwat. Itu istananya hawa nafsu. Kok ono malaikat kok meliku? Ya. Oke. Ini laksana istana tadi. Saya katakan al-qulub, hatimu.
Mengapa di situ kalimatnya adalah az-zahab, juga al-fiddah, emas dan lain sebagainya, harta yang berlimpah-limpah, harta yang menyilaukan jenengan. Di sini itu Pak, ada semacam pohon Pak. Ya, ini pohon. Ini pohon ya, tapi bukan pohon beringin loh ya, bukan. Ini namanya pohon hubbus syahawah. Nah, lewat nafsu itu menciptakan, membikin bagaimana ruhmu itu bercinta terhadap selain Allah, mencintai terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Mohon maaf loh Pak, mengatakan malaikat itu kan jalur bagus lah ngono toh, nek setan iku jalur elek lah ngoten nggih. Makanya manusia akal dan nafsu, siapa yang dikuasai akal itu berarti dia itu seperti malaikat, bahkan lebih baik daripada malaikat. Siapa yang dikuasai nafsu, maka dia itu lebih jelek daripada setan. Oke, iku makhluk apa dudu? Malaikat, setan, iku makhluk apa dudu? Makhluk. Bagi siapa mengatakan makhluk? Bapak Ibu, jenengan umpomo ngamalno sholawat, ngamalno tasbih, ngamalno dalail, ngamalno opo amaliyah sampean mau ya. Manakala posisi ruhmu itu tauhidnya pada Allah, itu di ilallah huwa, apakah membawa sirul asrar? Enggak akan. Anda sudah mewadifahkan, mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah 1 hari 1 malam 10.000. Belum lagi jenengan zikir sir dalam hati, zikir khafi dalam hati, mengatakan hu Allah dan lain sebagainya 1 hari 1 malam. Gak 10.000, 100.000. Wis, ditena ngomong aku. Ditena ya. Apabila Anda belum menetralisasikan dengan sirul asrar, pasti ruhmu itu dalam istana. Itu pasti. Yang dimaksud Bapak itu istana emas, penuh malaikat, penuh karomah, penuh hikmah, sehingga Anda tidak akan pernah bertemu terhadap Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Anda bertemu selain daripadanya. Sampai titeni. Habis itu saya katakan, saya ringkas, orang yang saat di dunia belum bertemu Allah mesti meninggalnya su'ul khotimah. Catat. Dan bagi mereka siapapun panjenengan ketika saat di dunia sudah bertemu Allah, mesti jenengan matinya husnul khotimah. Catatan. Niku wis hukum pasti. Barometer kita akan betul-betul selamat terhadap Allah, bisa kembali atau tidak ada di situ. Kalau tidak, mengapa Rasulullah diperintahkan Allah untuk ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak jasmani dan akhlak rohani? Innama bu'ithu liutammimma makarimal
akhlak. Sahih niki hadis. Sesungguhnya aku tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kita manusia kebanyakan akhlaknya itu seistimaiyah, akhlak hablum minan nas, akhlak sesama manusia, akhlak jasad, ruh. Kebanyakan manusia itu tidak punya akhlak pada Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah kalau nggak salah 6 atau 7 ayatnya. Buka. Banyak di antara mereka itu memungsui Allah. Memungsui. Bentuk hati saya tidak berakhlak ilahiyah itu memungsui. Ngece nek cara bahasa Kediri iku ngece. Allahu Akbar nggih. Pawudal awudu biar teles kabeh. Allahu Akbar. Iki direkno ngece. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati dan seterusnya. Tadepno wajahku dengan wajah Allah. Pret. Allah rupa bokong. Nggih. Allah rupa anak, Allah rupa pasar, Allah rupa kantor, Allah rupa jabatan. Bayo. Iku fakta di lapangan, Pak. Intine nek jenengan tauhid iku mentoke teko huwa illa huwa, mboten saged, Pak, mboten saged. Akhirnya disitulah yang disebut jenengan iki penuh dengan karomah, penuh dengan hikmah. Itulah kerajaan yang berkilauan emas, dijaga malaikat. Iya sampean gampang malaikat mlebu lewat apa? Lewat dalan sing apik mang apa? Bacaan Quran. Apa kuno tujuane piye? Karomah kok. Oleh emas. Jenengan iki digungno wong. Yes, gak jauh dengan saya lah laksana seperti itu. Tetapi pertanyaannya, dengan keagungan ini, pujaan, dengan kemewahan dunia ini, apakah itu menjadi halangan ruhmu pada Allah? Jawaban dewi-dewi. Aku sebagai menungso, Pak, ning masyarakat iki yo dadi kepala desa, berarti elek-elekon duwe jabatan. Uang yang saya kelola dalam 1 tahun kisaran kurang lebih 1,67 M. Ya. Akeh nggih. Makanya tumpak aku Alpa. Kandhani kok ya Alpa tekas. Lho itu wis durung maneh cara kula didapuk Allah untuk mencairkan ilmu tentang hakikat. Nah, akhirnya pujaan cara syariat gitu. Tinggal pertanyaannya, apakah itu semuanya yang disebut nafsu sebagai hubus syahwat penghalang pada Allah? Enggak. Itu dikembalikan jenengan. Makanya mengapa Allah memberikan satu jalan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Manakala itu menjadi penghalang hatiku terhadapmu ya Allah, jauhkan. Lebih baik kami menjadi orang miskin tapi bisa sampai padamu daripada saya menjadi orang kaya tapi menjadi apa mungsuhmu. Itu prinsip. Sebetulnya gampang, Pak. Mensiasati penghalang itu gampang. Supaya nggak jadi penghalang. Dituduh nih carane. Gelem ngelakoni. Oke. Ngomong ke awas likon ya. Gini, Pak. Misalkan jenengan diletakkan Allah lahan basah. Lahan basah entah sampai iki status si pedagang
apa petani, apa pejabat. Saya katakan lahan basah itu jenengan umpama petani iku selalu badi, selalu laba banyak. Jadi pedagang selalu laba banyak. Menjadi pejabat sumber dana itu selalu banyak, gampang. Bahasa syariat iki kan hakmu, ya toh? Hak panjenengan. Mana hak panjenengan, mana yang bukan hak panjenengan kan sudah bisa ditulis toh Pak. Bisa ditulis. Misalkan sampean sebagai pedagang, modalnya berapa? 1 juta. Oke, dibuat jual beli apa? Terserah. Di situ menjadi 1,5 juta. Berarti hak sampean kan setengah. Sing 1 juta kan modal. Oke ya? Oke. Sampai nek bingung nggawa duit 1,5 juta tadi gampang. Kayak no rondo-rondo. Kayak no di antara golongan 8. Cukup ngangao kanggo mangan sedina 2 piring utawa 3 piring. Nah nek keluargamu iku mang misale 5, berarti 3 ping 5. Berarti piro? 15 piring. Sisane kayak no anak yatim, kayak no ibnu sabil. Ibnu sabil itu termasuk arek pondok ngene iki, termasuk ibnu sabil, masuk golongan 8 asnaf. Dikek no fakir, gharim, wong akeh utangi. Gampang toh? Gampang. Kita ngomong KPWE Allah secara teori mudah, lah ngoten nggih. Tapi apakah tembus ning jerone ati? Iku nek gak tauhid sampean tekan anta wa ana mboten saged dulur, mboten saged. Anda berzikir la ilaha illallah nggak bisa tembus hatimu terhadap hidup manakala tidak sampai pada bimbingan atau ajaran tauhid illa anta wa ana, mboten saged. Yesus mau cotok aman boleh oleh berkat. Inggih oleh berkat. Masih senteko keri teko dhisik ya berkate padha. Masyaallah. Di situ, Pak. Jadi panjenengan iku dideleh karomah di muhadharah atau dideleh karomah ning mukasyafah iku bentuk istana yang jenengan maksud mang. Mewah. Iku laksono az-zahab. Apa di situ kok mas iku bentuk isyarah kebanggaan, bentuk kehormatan, perkara bagus. Tapi kita tidak sadar, Pak. Walaupun di situ dijaga malaikat, katanya secara syariat berhubung iku makhluk, iku bentuk kalau hati kita masih bersikukuh di dalam duduk di dalam taholi di sini. Wis, pertanyaan, iku pertanyaan situ apa loro, Mang? Alih. Sampun setunggal. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kosmoklason yang dirahmati Allah, pertama-tama segenap jiwa dan raga ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan saya begini, Gus. Seperti yang telah dipertontonkan umat Islam sendiri, hanya gara-gara beda organisasi, beda bendera, dan beda madhab, sesama Islam saling mengatakan kafir, dzalika dzalalah. Dengan dasar itu tidak ada di zamannya Rasul atau itu bid'ah. Pertanyaan saya begini, Gus. Bagaimana dari sudut pandang hakikat sendiri mengenai istilah bid'ah itu? Mohon penjelasannya, Gus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kalau menjabarkan tentang bid'ah iku sudut pandang syariat, kacamata muhakamah, pasti ada yang tersinggung, pasti. Tapi tetap saya katakan sebagai pertimbangan kefahaman panjenengan. Tapi nanti kalau saya jawab dari sisi hakikat, aku yakin tidak ada perbedaan, tidak ada yang tersinggung. Begini Pak, bid'ah itu secara lugat, secara bahasa atau secara istilah itu enggak sama. Secara istilah bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh kanjeng Nabi. Contoh, dulu kanjeng Nabi waktu dahar nggak pernah pakai sendok. Dulu kanjeng Nabi waktu gesangnya, waktu hidupnya di dunia, yorat tahu nyekel HP. Ora tahu nyekel HP. Dulu kanjeng Nabi waktu gesangipun ora tahu nyun sewu gawe sarung, ana iku jubah. Ya gak ana sing jenenge kopiah ngeten iki. Ya gak tahu numpak mobil, numpaki unta utawa keledai utawa jaran lah. Kita kalau bicara bid'ah secara syariah pasti kempiung Pak, kempiung. Kita mengatakan mohon maaf, iki beda bendera. Salah satu bid'ah adalah kanjeng Nabi dulu nggak tahu tahlilan. Siapa yang membaca tahlil haram, bid'ah. Al bid'atu dhalalah, al dhalalatu finnar. Bid'ah itu sesat, kesesatan itu masuk neraka. Wis kanjeng Nabi mbiyen ya gak tahu nek salat subuh iku kunut misale. Ada bendera yang mengatakan seperti itu. Dan juga ada bendera yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan Anda untuk kunut ketika sholat subuh, bertahlil untuk dihadiahkan terhadap orang tua atau orang yang sudah meninggal. Udah gelut karepe dhewe, adu dalil, adu hujah dan lain sebagainya, wis gak mari-mari Pak. Cuman aku ngomong, zaman Rasulullah itu gak pakai garpu, mangan kates yo gak pakai garpu. Gus bid'ah Gus, bid'ah ngono iku. Nek bid'ah nyopeken garbune. Wis sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Sekarang panjenengan duwe gendera iki abang ijo kuning misalnya, zaman Rasulullah ono gendera ngono enggak ono. Wis kita bicara thariqah iki yang ngono, aku rada krungu titik, rada umek. Thariqah siji ambek thariqah liyane saling bener-bener. Dulu Rasulullah ono thariqah ngono ta, jenenge ngono pada saat itu. Wis kita gak usah gegeran perkara apa sing wis dilakoni bendera iki ambek bendera situe walaupun beda, gak usah diurai itu, gak usah diurai. Iki hubungan jasad, ini urusan jasmani, urusan sarengat.
di dalam urusan syariat iku cenderung khilaf. Khilaf iku banyak perbedaan. Udah gak usah diurai iki. Wis mlebu ae nang situ. Piye jalur hakikat sing disebut bid'ah? Kembalilah pada surat yang mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha. Kembali juga pada ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sih tugas dan pendidikan dan tugas kelakuannya ruh? Hanya satu, menyembah Allah. Menyembah Allah. Urusan fisik kayal-kayal model koyo opo, urusan beda bendera bagaimanapun juga silakan. Urusan beda agama silakan. Iku urusan jasmani. Sing penting ruhmu ilu hanya menyembah pada Allah. Urusan jasad kuyono nggone masjid silahkan, ada di gereja silahkan, ada di pura apa? Pura ya? Mohon maaf, pura ya. Pura silahkan ada dimanapun, kelenteng, wihara silahkan. Yang penting ruhmu itu menghadap terhadap hidup. Ruh akan bisa menghadap terhadap hidup manakala ruh itu sudah tauhidnya di anta wa ana, baru bisa. Dalam bahasa satu bendera Islam mengatakan jasadmu ngelakoni sholat secara syariat atau ngelakoni aktivitas syariat di luar sholat, jasad ini mbuh mangan, mbuh nyambut gawe, mbuh apa, sing penting ruhmu itu menghadap dan bertemu Allah di situ. Itu manakala tidak berarti Anda telah melakukan bid'ah. Wis sampai delok sepanjang sejarah mulai Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad bahasa syariat tugasnya mung situk gindil. Situk bahasa Indonesia gindil apa? Hah? Hanya satu tugasnya apa? Mengajak umat ini untuk menyembah terhadap Tuhan. Wes iku tok. Berarti maksudnya mengajak bagaimana ruh ini lekas kembali pada Allah. Sama tontonlah apa tugasnya Nabi Adam sing paling inten, apa tugasnya Nabi Ibrahim, apa tugasnya Nabi Isa, apa tugasnya Nabi Musa, apa tugas Nabi Muhammad. Mek satu tok sing paling inten apa? Mengarahkan dirimu untuk kembali pada Allah, pada hidup. Di situ semuanya Islam, mulai ndukur sampai nisor Islam. Islam hakikati, maksudku itu bukan Islam syariati. Manakala ruh itu tidak melakukan itu, berarti ikulah hakikati bid'ah. Urusan zaman kita itu berbeda. Zaman yang dulu, gak oleh. Zaman Rasulullah gak tahu gawe garbu. Zaman Rasulullah gak ono jenenge thariqah A B C D, gak ono. Saiki kok muncul. Bila mana di situ ruhmu itu menjadikan itu sebagai makrifat, maka itu tidak bid'ah. Jelas nggih? Wis iku cara hakikate. Nek tak jelasno hakikate gak ono sing gelut. Nek tak jelasno cara syariate mesti khilaf. Sebab zahir iki nggone khilaf memangi. Nggone khilaf, jasad iki nggone khilaf. Nek lebet gak ono sing khilaf, gak ono aran lanang, yo gak ono roh aran wedok. Gak lanang gak wedok, sing muncul bahasa beda iku jasad, ono lanang ono wedok.
wedok. Mangkane wong Jawa sing sewekan iku wong wedok, sing sarungan wong lanang. Apa kok disebut jeneng sewek lan sarung? Wis seru jawabane? Dereng. Ya, kari jaman sampean. Nek sarung iku gawe nutupi barang sing nyurung, nek sewek gawe nutupi barang sing seru ngono lho. Nggih. Pun udah cukup nggih? Nggih. Al-Fatihah.